Shalom, ada paket. Pemuda Kristen curhat. Halo lagi semuanya, balik lagi sama kita dan sekali lagi mau ngingetin buat teman-teman semuanya kalau kalian udah mulai kayak kangen gitu ya sama ibadah offline gitu, udah kangen sama satu sama lain gitu. Kalian bisa langsung isi Google Form yang ada di description box di bawah. Jangan lupa ya, siapa tahu nanti kalau udah banyak yang isi ngisi. kita akan bisa laksanain ketemu bareng. Betul, bisa diusahakan lah ya gitu. Pokoknya segera isi ya teman-teman. Segera isi. Mari kita semua ubah pilihan Allah denganlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah denganlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan pergi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan pergi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan pergi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan pergi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Kar, gue Apa? yakin dan percaya pas lu relate dengan apa yang gue rasain. Apa tuh? Terjebak di situasi toxic positivity yang sok sibuk banget gitu. Kayak gimana tuh? Kayak Jadi gimana? Kayak sibuk gimana? banget, jadi kayak satu hari misalnya weekend ya, harusnya kan kita hangout apa, tapi ini gue yang kayak bener-bener nggak bisa lepas dari laptop. Lu relate gak? Oh iya, jadi kayak saking sibuknya mengejar sesuatu gitu, kita jadi gak mau istirahat Bener banget. gitu. Gue yakin dan percaya kita nggak cuma jadi sebiji doang dan dua orang, pasti banyak yang relate dengan kita. Pasti banyak. Gue juga sih, gue juga. Kenapa ya? Nah kayak itu gue gitu mau ya? nanya, apakah itu berbahaya atau sebenarnya sah-sah aja nih? Padahal menurut gue tuh ya sah-sah aja sih, soalnya gue sering melakukan itu. Berarti kita ya. bestie banget dong. Bestie banget, gila. Aduh, maaf ya. Oh iya. Ya gini nih efek kurang istirahat nih kayaknya ya memang. Oh iya baik, kurang istirahat ya. Silakan Pak Oke, ABS. oke. Apa nih? Nggak tahu, saya tadi di sini dipanggil teman-teman. Oh iya. Jadi tadi kalau Pak Abes sedikit menguping ini pembicaraan aku sama bestie aku sekarang. Iya. Tadi aku cerita sedikit bahwa kadang sih sering banget kita tuh remaja-remaja atau pemuda Kristen tuh sering terjebak di situasi sibuknya tuh parah banget, yang kayak bener-bener bisa dipanggil mama, nak makan, iya nanti, yang Oke. nggak usah makan pagi jadi makan malam juga tuh Pak. Oh gitu ya. Jadi sampai maksudnya di kamar sendiri itu udah Iya, campur iya, kamar mandi, bener. campur apa begitu ya? Oke. Apa Nah, masalahnya? masalahnya kadang kan kita ngerasa itu sah-sah aja ya kan. Bagaimana Oke. nih perspektif Bapak nih memandang, apakah itu sebenarnya guys, sorry itu sebenarnya udah over nih atau gimana gitu. Oke. Baik. Ini buat kalian dan juga buat teman-teman semua ya, teman-teman pemuda. Sebenarnya kita adalah manusia produktif. Bagaimanapun kita selalu berkegiatan aktif. Itu nggak salah gitu ya. Dan ketika Tuhan menciptakan aja selalu diberikan sebuah tugas
aksi tindakan bahwa kamu harus mengerjakan, mengelola dan seterusnya begitu kan ya. Adam Hawa kan digituin toh. Nah, artinya sebenarnya hal itu sangat sah-sah aja. Cuman memang kontrol tentang kita melakukan sesuatu itu yang seringkali kelewatan. Sehingga dampaknya bukan cuman sekadar kita melakukan sesuatu karena kita terkejar deadline dan lain sebagainya, tapi karena kalau kita nggak ngelakuin sesuatu, kita kayak jadi seseorang yang ini bukan gue banget gitu. Dan efeknya itu banyak banget ya, termasuk tadi kayaknya kurang tidur ya. Agak kurang ya. Kurang tidur ya. Jadi agak-agak Betul, linglung dan betul. melangling ya. Kurang fokus. Iya betul. Kurang betul. fokus itu. Itu salah satunya begitu. Oh, iya, Nah, bener kalau di banget pemuda, berarti kan sebenarnya dalam firman Tuhan sah-sah aja nih produktif. Tapi kan pasti ada patah yang ngomong segala sesuatu yang berlebihan juga bakal nggak jadi baik gitu ya Pak. Setuju, Apakah setuju. kontrol yang paling menurut Bapak terpenting tuh apa sih dalam kita tuh beraktivitas dan berproduktif? Apa yang paling penting yang harus kita bisa kuasain sebagai pemuda gitu sih? Oke, menurut saya self balance. Hidup berimbang gitu ya. Teman-teman, kita tahu bahwa dalam sebuah kegiatan atau dalam sehari-hari itu kita punya kegiatan yang banyak. Tapi jangan lupa untuk melakukan kegiatan itu perlu ada amunisi nih, ya. Amunisi yang harus kita persiapkan. Sama aja kalau kalian mau berperang nggak bawa peluru, Iya. ya nggak? Senjatanya bawa, pelurunya nggak bawa. Hey, lu mau ngapain? Mau ketok-ketokan, gitu kan? Jadi menurutku sih lebih kepada self balance antara apa yang kita lakukan dan juga yang perlu kita dapatkan. Ya, kita melakukan sesuatu tapi kita harus merecharge diri kita sebelum kita lebih baik lagi dalam melakukan sesuatu. Iya benar. Gitu. Nah, self balance ini yang bagiku ini menjadi sesuatu tantangan buat anak muda. Ya, aku pun juga mengalami itu kok, teman-teman. Gitu. Jadi balancing antara kerja, kehidupan percintaan juga boleh dong, ya kan? Boleh. Dengan kehidupan sehari-hari apalagi ya, makan, minum, mandi, tidur, istirahat, itu yang sering kali kelewatan sih. Benar. Gitu. Cuma tuh kadang ya Pak, kadang kalau seenggaknya aku sendiri gitu, udah tahu nih udah terlalu over, udah terlalu produktif banget nih ceritanya. Nah terus udah tahu waktunya istirahat juga, cuma kadang aku sendiri pun menolak untuk beristirahat gitu. Rasanya kayak kalau istirahat tuh nanti goalnya jadi makin jauh gitu, ngejar goalnya jadi makin jauh atau nanti jadi ketinggalan sama teman-teman yang lain gitu. Terus jadi aku menolak istirahat gitu. Nah, gimana ya Pak menghilangkan pikiran kayak gitu? Apalagi pandangan kalau kebanyakan istirahat males gitu ya. Benar. Udah satu sisi kita memang butuh sesuatu sebagai target hidup. Begitu kita pengen istirahat, males tidur dan segala macam. Ini antar ditarik kanan kiri gitu ya. Oke. Baik. Tadi kan kalau misalnya saya mengatakan Adam Hawa aja diberikan tugas sehingga dia punya produktif, jadi orang-orang yang produktif gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan, tahu nggak, Allah sendiri meminta kita untuk beristirahat dan bahkan dia sendiri beristirahat. Nih, ini saya akan membacakan ayat Alkitab buat kita semua. Ini juga terkait dengan penciptaan. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3 ya. Teman-teman silakan baca di Alkitab dan lain sebagainya. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Emang Allah menciptakan terus? Iya. Artinya Allah ada istirahatnya. Ya. Apakah maksudnya istirahat gini memang Allah capek aja? Enggak. Yang dilakukan adalah memberkati hari istirahatnya itu. Disinilah sebenarnya teman-teman istirahat itu adalah sebuah sikap iman loh. Ya. Beda kalau istirahatnya 24 jam gitu. Gitu ya, jadi gak ada aktivitas sama sekali, rebahan terus. Tapi yang dimasukkan dari firman Tuhan ini adalah sebenarnya dari sekian waktu yang sudah teman-teman dapatkan dari Tuhan, ya 7 kali 24 jam itu dan seterusnya, maka istirahat itu menjadi bagian dari diri kita. Allah sendiri mengatakan dia udah menciptakan segala sesuatunya dengan baik. Betul ya? Tapi dia berkata bahwa hari ke-7
ia beristirahat, ia memberkati. Artinya istirahat itu juga berkat, teman-teman. Nah, jangan salah. Mungkin ada yang mengatakan tidur mulu, istirahat itu berkat. Ya, bukan masalah. Jangankan kalau nggak ada aktivitas ataupun ada aktivitas, ada banyak orang yang nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur. Itu lebih bikin pusing, stres banget. Makanya bisa tidur dengan nyenyak aja, bisa istirahat aja itu berkat. Jadi ini Alkitab sendiri yang menceritakan ya bagaimana Allah sendiri punya karya istirahatnya. Makanya kalau kita maknai hari Minggu, hari ketujuh, hari istirahat. Tapi istirahatnya untuk apa? Mendapatkan berkat dan diberkati lewat ibadah. Yes, ya benar. Iya dong, betul dong. Ya walaupun sekarang ibadahnya online tetap aja sambil istirahat. Gitu. Apalagi untuk menciptakan keseimbangan. Ada kerja, ada istirahat. Jadi jangan takut, jangan khawatir kalau misalnya ada omongan istirahat mulu. Tubuh kita tuh tubuh yang ajaib. Percayalah. Akan ada waktunya tubuh kita memberikan sinyal. Bro, sis, alarm tidur. udah ada tuh ya. Ajaib banget. Gitu ya. Bro, tidur, sis tidur. Kenapa? Tidur itu bagian dari self-care. Self-love, teman-teman. Gitu sih. Jadi jangan khawatir kalau dibilang semacam itu. Apalagi merasa ini ya, ada kayak sesuatu yang ingin dikejar. Gitu. Kayak dicambuk begitu. Seolah-olah nggak ada istirahatnya. Percaya kalau kayak gitu malah makin nggak produktif. Iya benar sih, benar. Ya, semakin kita mengejar, memang kita ada karyanya, tapi karya itu jadi nggak produktif dan efektif. Iya sih. Gitu. Dan kita nggak bisa menikmati karya kita sendiri. Kenapa? Udah terlalu capek untuk mengejarnya. Gitu sih kalau menurut. Dan tadi pembicaraannya dari Pak Bes tuh kayak nyindir halus gitu kan, kayak masa ya. Ini sorry ya, jadi apa personal gitu ya. Bener-bener, gue juga ngerasa gitu sih. Gitu kan. Salah apa ya kita ya? Kadang gak tahu ya, karena mungkin apalagi nih ya Pak, situasi zaman-zaman kita sekarang nih, mungkin Bapak juga ngalamin, kita dituntut untuk kayak multitasking. Anak muda tuh harus bisa ini, bisa itu, dan sebagainya. Kadang kita mungkin merasa nih ya Pak, saya udah bisa ini nih. Nah tapi karena kita tuntutan yang kayak ada bahasa atau kalimat seperti itu, yang jadinya yang harusnya mungkin jam 8 udah istirahat lah ya, jam 8 udah saatnya healing, nonton Netflix, atau mungkin kalau pacar gitu. Ini jadi kayak, enggak deh ntar aja, soalnya belum bisa ini, belum bisa itu. Apakah sebenarnya hal-hal ini, misalnya kalau tadi Tuhan punya hari istirahatnya, apakah kita bisa juga kayak misalnya, oke deh, saya akan istirahat kalau saya dapat ini yang saya mau. Jadi toleransi gitu, toleransi istirahat kita yang harusnya kita buat itu. Apakah itu masih di Bapak itu masih, ya nggak apa-apa, it's okay gitu. Oke. Baik. Justru saya mau menyarankan bagi teman-teman yang punya apa ya, kebiasaan atau sedang terkejar target, sengajakanlah istirahat. Jadi bukan hanya sekadar menyisihkan, tapi sengajakanlah istirahat. Even cuma 15 menit deep sleep dan segala macam, abis itu bangun akan produktif kok. Akan lebih fresh gitu. Jadi bagi kita yang mungkin tadi punya sesuatu yang ditarget, sesuatu yang dikejar, apalagi itu terkait diri kita, masa depan kita gitu ya. Menurut saya itu sangat baik. Teman-teman tahu batasan mana yang harus dicapai. Tapi dalam mencapai itu, saya mengajak kita sengajakanlah istirahat. Ada kan yang kayak misalnya kita ketiduran gitu, itu kan nggak sengaja. Tapi ya bersyukur juga sih bisa gitu. Betul nggak ya? Tapi yang saya minta adalah teman-teman sengajakan. Oke, harus berhenti, paksakan berhenti dulu. Jangan ngikutin ritme tubuh ataupun juga pikiran tubuh yang harus begini, harus begitu. Dilatih juga ya tubuhnya buat istirahat, aneh banget ya. Betul, dilatih betul. Karena begini, beberapa kali saya mempersiapkan bahan sampai malam. Yang ada adalah ketika harus menyampaikan itu, ataupun juga ketika harus men-sharingkan itu tidak menjadi sesuatu yang menenangkan. Karena apa? Kondisi fisiknya tidak mendukung. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu dan memang ternyata itu rush waktunya gitu ya, padat banget, sengajakanlah. Oke. Ya. Ngomong kepada diri sendiri, gue harus berhenti. Stop dulu. Ya entah mau ngopi dulu, itu kan bagian dari istirahat. Betul. Nggak cuma tidur ya. Nggak cuma tidur doang gitu. Jadi sih. memang pada dasarnya tuh
kita mungkin karena seringnya nggak peka, sebenarnya tubuh tuh juga udah kasih tolong dong bro, ini tangan saya sudah kepalan, tolong. Iya, Kalau bisa teriak dia tolong ngomong dong gitu lah. ya. Iya, tolong lah ya. Tidur. Cuman karena bener sih kadang mungkin kalau kita kecil ya, orang tua kita ngingetin, udah yuk istirahat, pulang tidur gitu. Karena kita semakin dewasanya, jadi ngerasa nggak ada yang ngingetin dan apa-apa, mungkin kita nggak sadar bahwa sebenarnya tubuh kita udah ngingetin kita nih. Bor, mata lu udah Betul, sorry betul, banget betul. tuh saya bengkak bro, tidur misalnya atau gimana. Cuman ya gitu, Iya. like ada apa ya, like pemuda kayak kita gini suka kayak nggak peka karena itu pak. Berarti sebenarnya dampaknya kalau kita lihat kadang saking produktifnya kita nggak bisa menyadari hal-hal kecil seperti itu ya pak, berarti ya kesannya. Betul. Sama ini menurutku memang tidak sedikit yang nggak bisa tidur atau tidak bisa istirahat itu karena ada sesuatu yang sifatnya psikologis, yang sifatnya ada dalam pikiran. Mungkin dia sedang stres, moodnya swing gitu ya, moodnya berubah dan segala macamnya. Faktor usia jangan salah loh, faktor usia juga mempengaruhi bagaimana kebutuhan kita beristirahat. Semakin tua, ya semakin lansia, maka jam tidurnya semakin berkurang. berkurang. Makanya kalau punya nenek, punya opa, oma, tiba-tiba jam 3 pagi udah bangun, udah bikin apa, itu karena memang udah nggak bisa tidur, gitu ya. Dan itu pengaruh apa, hormon dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, bahkan dari penelitian kedokteran gitu ya, tidur itu salah satu obat yang manjur, gitu. Bukan hanya obat pada fisik, tapi pada pikiran. Ketika kita tidur bisa deep sleep, hormon-hormon yang menghilangkan hormon stres itu keluar. Gitu ya, hormon-hormon kebahagiaan dan lain sebagainya. Jadi ketika kita dikejar-kejar deadline membuat kita nggak bahagia, temukanlah kebahagiaan dengan cara tidur. Jangan merasa bahwa diri kita nggak produktif nih tidur dan segala macam, atau istirahat gitu ya. Itu bagian dari self care, self love, dan juga menurutku bagian dari kita menerima berkat Tuhan sih dari situ. Iya. Gitu. Sebenarnya jahat juga ya, kadang kita tuh malah ke alat-alat kayak HP atau laptop atau komputer tuh malah kita nge-restart terus atau enggak di shutdown dulu gitu. Betul. Tapi sama diri kita Iya. sendiri kita kayak lanjut terus masih bisa dikit lagi. Ngajar gitu ya. Jahat juga sih Iya. Bahkan sebenarnya. sebenarnya laptop kita aja kadang kalau kita paksa ya, misalkan kalau saya kan laptop saya suka bilang tolonglah 2 jam lagi ya, sabar baru dicita. Itu pun mereka juga udah kasih alarm yang kayak udah mulai nge-hang atau apa. Mungkin kalau tubuh manusia diibaratkan dengan laptop, mungkin kita juga udah kayak nge-hang juga sih. Kayak kita udah rusak udah deh ini sebenarnya udah. Udah panas tuh ya. Udah bunyi udah kayak udah kayak gitu kali ya bunyinya mungkin. Iya sih benar-benar. Dan mungkin yang aku baru sadarin juga tadi Pak Abe singgung, baru tahu banget kita tidur atau beristirahat itu salah satu berkat. Mestinya yang kita Berkat, kadang bener-bener yang kayak oh ternyata berkat loh kayak gitu ya. Itu satu poin yang aku baru dapat hari ini sih. Main yang kayak aku mau nyindir semua teman-teman aku sih. Sorry, kalian melewatkan berkat gitu yang ya. sangat banyak Tuhan kasih. Kita harus nyindir kayak gitu sih. Iya betul. Biar jadi ini ya. Iya betul. Gitu sih. Iya. Berarti kalau misalnya dikaitkan gini Pak, pasti kita tahu istilah FOMO lah ya, fear of missing out. Oh iya, Apakah FOMO. sebenarnya itu penyebab banyaknya kita nggak sadar berkat Tuhan? Misalnya berkat Tuhan yang kayak tadi bisa istirahat, bisa tidur, bisa mungkin hangout sama teman. Apakah fear of missing out ini salah satu faktor yang paling bisa dibilang mendominasi kita bisa nggak ngerasain itu semua gitu? Oke. Itu bisa salah satu karena memang kita kan sebagai orang muda itu ketika kita tidak bisa satu vibe dalam omongan dengan teman-teman kita ataupun juga nggak tahu tentang perubahan, itu kayaknya rasanya ada sesuatu yang ih gile, gue kok nggak tahu apa-apa ya, gue nggak ini ya, gitu ya. Tapi teman-teman, saya justru mau menawarkan satu juga, bukan hanya FOMO, Itu apa sih JOMO. dong itu Pak? Joy of missing out. Waduh, iya sih benar-benar. Meskipun mungkin kita nggak bisa tahu banyak Betul. tapi kita tetap bisa berbahagia. Kenapa? Karena kita tetap melihat apa yang kita tidak ketahui pun juga sebagai sesuatu yang membahagiakan kita. Kayak misalnya kamu nggak tahu orang-orang lagi ngomongin kamu, ya dibandingkan tahu bahwa orang lagi ngomongin kamu. Kan pada satu sisi lebih baik Iya kita benar sih. betul kan? Iya kan? Terus kayak misalnya sesuatu yang kita nggak ingin dengar, nggak ingin kita tahu, daripada bikin stres.
kayak misalnya orang udah Ya. lagi nggak ngikutin berita tentang jumlah kasus COVID dan seterusnya. Itu bagian dari apa? Bagian dari untuk supaya dirinya tetap merasa bahagia, Iya sih. tetap bisa mengendalikan diri, nggak dikuasai ketakutan. Efeknya apa? Ya nggak bisa istirahat. Benar. Mau hang out dengan temannya ataupun juga dengan keluarganya, hatinya nggak damai. Jadi menurutku jangan takut FOMO. Tapi coba aja JOMO. Saya juga banyak yang nggak tahu kok. Iya sih, iya sih. Udah nggak lagi ngikutin banyak Iya. yang Iya sih. TikTok apalah segala macam lagi viral gitu ya. Karena apa? Ya sudah. Ya, kita nggak harus tahu segalanya juga Yes. sih. Betul. Karena kalau nggak jadinya overthinking. Waduh, Overthinking sih, aduh kemana-mana nih. overthinking itu Kena kalau terus ya. ditaruh di CV jadi soft skill paling penuh. Betul, Aku betul, yakin dan percaya. Penuh sih itu. ngalahin 10. soft skill yang lain yang mungkin kamu bisa ngedit apa itu pasti kalah. Betul, sih. betul. Itu kalah banget sih. Iya sih, setuju. Kecerdasan baru. Kecerdasan Hmm, baru. Dan betul, salah betul, satu betul, mungkin betul. bisa dibilang bakat negatif ya. Yang nggak perlu ditunjukkan sebenarnya. Iya, Cukup tahu tahu. aja sih. Tapi perihal yang tadi Bapak singgung, aku setuju karena aku pernah relate Pak. Jadi kalau kita main Instagram, kita story orang, aduh udah punya ini, udah lulus, wah udah punya uang 100 juta di umur 22 tahun dan sebagainya. Iya, Itu betul. dulu sempat buat aku kalau main Instagram tuh cemas gitu loh, kayak yang kayak bisa nangis, bahkan maaf bisa juga kayak kasarnya nggak mau buka sama sekali HP karena takut hal itu. Nah, karena tadi aku tadi Sekar bilang juga bahwa kita sebenarnya nggak harus tahu semuanya. Aku pernah melakukan tindakan yang akhirnya aku nonaktifin Instagramku selama kira 3 bulan. Jadi aku nggak pakai Instagram Oke. sama sekali selama 3 bulan dan aku bener-bener ngerasa efek yang lebih tenang, bahkan bisa dibilang bener produktif yang jauh lebih sehat sih. Aku realize banget yang Iya. kayak nggak harus ngejar dia atau ngejar apa, tapi yang lebih kayak kalau bilang bisa masih ngejar cuman yang kayak lebih happy bawahnya. Oke, lebih Betul, enjoy betul. aja gitu ya. Bisa santai Iya, gitu santai. ya. Iya, Setiap hari tuh benar. dinikmati. Dan aku baru sadar ternyata memang sangat tepat banget ya rest to recharge itu, bahwa pada dasarnya memang sangat diperlukan sebagai kita manusia, apalagi kita remaja-remaja yang super sibuk 24/7 ini Betul. perlu banget nih kayak gini-gini. Bener Iya, sih. betul, betul. Aku pas rest dari Instagram, aku nggak main sama sekali. Akhirnya aku comeback dari gak main Instagram, itu bener-bener Yoi. feel beda loh. Walaupun aku masih ingat teman-teman aku yang masih seperti punya pencapaian tertentu, tapi aku menyikapinya dengan hal yang kayak malah kayak gini. Malah jadi senang, turut bahagia dia punya hal itu. Yang Iya. kalau dulu Betul, sebelumnya betul. kayak, ih Tuhan jahat banget, gue kan gak kayak gini. Tapi setelah aku rest, Iya. gak main dulu 3 bulan, aku langsung kayak ingat itu bukan yang seperti dulu, tapi yang wah keren banget, bahkan ngucapin congrats, sih. yes, Malah jadi lebih apresiatif ya. setuju banget Iya kan? sih. Jadi sebenarnya apresiasi itu kadang kita lupa karena itu full banget, udah kayak artis Iya. ya ibu, pindah sini, ribet gitu ya kita ya. Bener sih. Iya Pernah sih. dengar istilah ini nggak? Netizen Indonesia tuh netizen tersibuk. Pernah dengar Pak Bes? Enggak, baru tahu. Masa Iya. sih? Pada ngerasain, pada Padahal kayak ngerasain ya. kenapa aku bilang gitu? Ini lingkungan nyata di lingkungan tetangga aku ya. Jadi itu satu ibu, misalnya kamu tahu tentang Mayang Dodi misalnya gitu. Mayang Dodi yang ya yang gala-gala Yang itu. Oh, lagi iya. viral itu. Itu benar-benar mereka update setiap hari yang kayak ibaratnya paling kita nggak ada, bukan keluarganya si Dodi nih, bukan keluarganya si Mayang, tapi dia Iya. turut ambil pusing, stres, iya itu gimana kabar dan sebagainya macam, sampai ibu aku bilang kadang benar yang sekarang bilang kadang kita nggak perlu tahu semuanya karena kalau Iya, nggak ada betul. impact ya gitu bagi kita, malah jadinya ibu-ibu ini Betul. suka kayak tau gak sih kebawa emosi gitu, marahin orang yang maaf kayak tahu itu siapa, jadi Kenal aja enggak gitu. jadi aku mikir kayak nggak tahu semuanya itu belum tentu hal yang sangat negatif, enggak juga gitu. Iya, betul, Iya. betul. Jomo Makanya JOMO itu joy of Iya. miss apa? itu missing jadi out boleh itu. sih jadi tagline kita kan, Jomo. Jomo aja ya, Jomo ya. Berarti 2022 bisa dibilang Jomo aja. Jomo Sorry, aja. tren FOMO udah JOMO habis. aja. Jomo welcome. Abis Gitu ya. Jomo deh sekarang kita semua. Oke. Ya udah nggak fear Iya. lagi deh. Nah, karena kita udah bahas-bahas tadi nih sama Pak Bes tentang gimana sih cara ngeresponnya dan apa ya hal-hal yang sebenarnya kita lupa dan suka ngerasain juga dari pemuda dan remaja Kristen. Kira-kira ada nggak nih Pak pesan atau nasihat deh buat kita yang muda nih Oke. biar nggak
ngerespon hal ini tuh seperti apa gitu-gitu. Nah itu butuh banget Itu perlu banget, itu sebenarnya inti dari hal Betul ini ya banget Kak, sepertinya kita menantikan. Sebenarnya Iya, itu aja sih kita mau menantikan pertanyaannya wejangan gitu. itu sih. Iya, Bener. Biasa aja. Oke, baik untuk teman-teman muda, buat kita dan juga buat saya sih sebenarnya bahwa syukurilah waktu istirahat yang bisa kita miliki. Entah itu durasinya, intensitasnya berapa lama, syukurilah. Dan kalau bisa malah sengajakanlah. Karena ketika kita beristirahat, menarik diri dari kesibukan kita, itu bukan berarti kita apatis atas hidup kita kok. Tapi kita sedang mempersiapkan diri, dan bahkan Tuhan persiapkan diri buat kita untuk kita mendapatkan atau mengejar sesuatu yang lebih besar lagi. Dengan kacamata, dengan cara pikir, dengan kesehatan yang lebih lagi. Gitu ya. Dan jangan takut kalau misalnya ketika kita menarik diri, kita seolah-olah kayak nggak tahu apa-apa atas dunia luar itu. Nggak masalah. Karena ya memang ada kalanya kita harus tahu bahwa lebih baik aku mikirkan sesuatu yang bagiku itu lebih positif. Gitu ya. Terus yang terakhir, ketika beristirahat atau menarik diri atau rest to recharge itu, jadikanlah itu juga momen untuk menghayati kebaikan Tuhan. Gitu ya. Karena ketika kita lagi diem, lagi istirahat, kita baru mengingat tuh. Ya, oh iya ya. Tadi tuh ada yang nelfon aku, misalnya gitu ya. Oh iya tadi dia minta tolong bantuin ini, gitu ya. Ketika kita lagi sibuk boro-boro, Betul. ya omongan emak aja nggak didengar, woi makan, apaan sih, gitu ya. Tapi ketika kita istirahat, kita akan bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan lewat itu semua. Jadi selain produktif, kita menjadi pribadi yang produktif, kita juga menjadi pribadi yang mencintai hidup kita, ya mulai dari tahu sejauh mana kita harus beraktivitas sehingga nggak membuat diri kita lelah. Lelahnya tuh bukan lelah yang karena capek aktivitas, fisik, psikis, itu nggak enak banget. Ya jadi itu teman-teman, semoga bisa menolong kita untuk mengatasi situasi dari kita yang ada semacam yang tadi kita omongin lah, gitu ya. Oke deh. Wah, jadi wejangan kali ini nggak perlu bayar ya, ini benar-benar gratis dan gampang sebenarnya diaplikasikan sebenarnya gampang ya. Gampang. Sebenarnya kadang kita udah tahu kita juga sudah tahu. gitu. Cuma butuh ditampar lagi nih sekali biar kayak oh iya Benar-benar. Gitu. Terima kasih sebelumnya Pak Bes sudah menjadi bestie baru kita nih untuk jadi curhat-curhatan masalah-masalah muda Kristen dan remaja Kristen yang lagi dialamin. Oke deh. Betul. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video forum pemuda Kristen lainnya. Bye-bye.